Kekhawatiran itu tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus begitu melarang kekhawatiran? Karena itu di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, kekhawatiran itu suatu dosa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus juga melarang orang Kristen khawatir. Apa yang menjadi alasan bahwa kekhawatiran itu dosa di hadapan Tuhan? Yang pertama, pada saat kita khawatir, berarti kita meragukan kuasa Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen seharusnya kita yakin akan pemeliharaan Tuhan. Kita yakin kita punya Tuhan yang besar. Tetapi mengapa begitu ada situasi yang berubah, kita melihat persoalan kita lebih besar daripada Tuhan? Inilah yang harus menjadi pertanyaan di dalam hidup kita. Yang kedua, pada saat kita khawatir, kita merendahkan derajat kita. Bapak Ibu, kita adalah makhluk yang mulia. Kita ciptaan yang mulia di hadapan Tuhan. Tuhan mengajarkan, hendaklah engkau melihat burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menanam, tapi dipelihara Bapa di surga. Kita harus melihat bunga bakung yang tumbuh, yang sebentar saja sirna, tetapi dipelihara oleh Bapa di surga. Yang pada saat kita khawatir, kita merendahkan derajat kita. Yang ketiga, bahwa mengapa kekhawatiran itu satu dosa di hadapan Tuhan? Kekhawatiran tidak menambah sehasta jalan hidup kita. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya baca bahwa kekhawatiran itu tidak menambah panjang umur. Saya tidak sedikit melayani ibu-ibu yang tidak bisa tidur, artinya insomnia. Sudah minum obat, tidur tidak bisa juga tidur. Kenapa? Karena dilanda oleh kekhawatiran dan stres, sehingga mengalami sakit. Nah, ini tidak akan memperpanjang umur kita, justru akan memperpendek. Yang keempat, kita akan belajar dari sejarah bangsa Israel, yaitu dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 45. Bangsa Israel yang sudah dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, mereka melihat mujizat Tuhan, karya Tuhan luar biasa. Tetapi setelah mereka hampir menuju tanah Kanaan, Musa mengutus ke-12 pengintai. Dan setelah diintai, ke-12 orang ini kembali kepada Musa. Ke-10 orang memberikan informasi yang negatif. Bangsa Kanaan, bangsa raksasa, bangsa yang tinggi besar, kita bagikan belalang di hadapannya. Dan disitulah bangsa Israel mengalami stres, mengalami kekhawatiran, dan akhirnya memberontak kepada Tuhan. Mengapa bangsa Israel yang dituntun oleh Tuhan begitu khawatir untuk masuk tanah perjanjian? Mereka lupa akan pemeliharaan Tuhan. Mari kita jangan seperti bangsa Israel, begitu ada kesulitan melupakan karya Tuhan di dalam hidup mereka. Dan yang selanjutnya, kekhawatiran itu adalah memberontak kepada Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 20. Pada saat bangsa Israel khawatir, cemas, mereka memberontak kepada Tuhan, sehingga Tuhan murka. Mereka mati daripada gurun dan mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu, contohnya begini. Pada saat kita mengalami kesulitan, kita mengeluh, kita datang kepada orang yang tidak percaya, nama Tuhan dipertaruhkan dalam hidup kita. Jangan kita pertaruhkan sehingga nama Tuhan itu dihina orang lain. Mari di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini, kita boleh khawatir, tetapi kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memelihara hidup kita. Amin.